Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Balik lagi bersama kami di channel Lalajo Anime. Pada video kali ini kita kembali akan membahas alur cerita Donghua yang berjudul Scizor 7 atau Killer 7. Sambil menunggu rilis terbarunya, semoga video ini bisa menghibur teman-teman semua. Oke lah, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke alurnya. Cerita akan berfokus pada seorang pria yang bernama Wu Liuqi. Ia adalah asasin paling ditakuti di benua Wuxia. Namun karena suatu kejadian, ia menjadi kehilangan ingatannya. Film diawali yang memperlihatkan Liuqi sedang dalam misi untuk membunuh seorang target. Di sana ia berhasil membasmi target dan pasukannya. Setelah berhasil membunuh orang tersebut, lantas ia pun mendapatkan upah yang cukup banyak. Namun ternyata ada orang yang membayar Liuqi 2 kali lipat untuk membunuh orang itu. Akan tetapi semua itu hanyalah bayangan saja. Pada kenyataannya ia hanyalah tukang sup usus di pinggiran jalan. Lalu kita diperkenalkan ayam biru yang bisa bicara yang bernama Dabaoji. Di sana Dabao mengajak Liuqi untuk berhenti berjualan sup dan mengambil profesi baru sebagai seorang asasin. Dia meyakini menjadi seorang asasin akan mendapatkan upah yang besar dan juga jam kerjanya fleksibel. Dengan begitu mereka akan menemukan pekerjaan yang lebih baik dari itu. Di sana Dabao memberitahu jika saja ia mempunyai uang, ia bisa membawa Liuqi ke Istan, di mana di sana terdapat teknologi yang mungkin bisa menyembuhkan amnesia Liuqi. Dabao memberitahu di dunia ini profesi yang tertua adalah menjadi asasin. Di mana ada orang, ada kebencian pula. Dan di mana ada kebencian, maka akan ada pembunuh juga. Terdapat 2 tipe utama dari mereka. Yang satu melayani negara, bekerja teratur 8 jam sehari. Terkadang mereka sering dipanggil agen rahasia. Lalu yang lainnya adalah pekerja lepas independen. Kebanyakan dari mereka memiliki kemampuan rata-rata. Namun di peringkat 10 besar mereka adalah asasin yang jenius. Mereka tidak pernah gagal dalam misi sehingga mendapatkan upah yang besar. Tetapi seorang asasin tidak dapat bekerja pada siang hari. Jadi mereka perlu pekerjaan legal sehingga identitasnya tetap rahasia. Namun di sana Liuqi tidak percaya diri karena ia hanya bisa bermain gunting saja. Ia sama sekali tidak tahu cara membunuh. Kemudian untuk hal itu Dabao memberinya sebuah buku khusus kilat asasin. Pelajaran pertama adalah telur penyamaran. Pertama-tama Liuqi harus membayangkan ingin menyamar menjadi apapun. Lempar telurnya dan boom, maka ia akan berubah seperti yang ia inginkan. Namun hanya penampilannya saja yang berubah. Ia tidak akan mendapatkan skill untuk menyerang. Pelajaran kedua adalah pembunuhan instan. Pelajaran ketiga adalah melarikan diri. Dabao memperkenalkan ayam super cepat yang bernama Xiao Fei. Ia bukanlah ayam biasa, dia adalah ayam terbang. Pelajaran keempat adalah asasin yang dingin. Asasin yang dingin adalah yang tak kenal ampun. Akan tetapi di sana Liuqi sama sekali tidak bisa membunuh seekor binatang, bahkan seekor cacing pun. Meski semua latihannya seperti itu, Dabao tetap memberikannya diploma sebagai tanda peresmian Liuqi menjadi seorang asasin yang terlatih. Dan ia pun langsung memberinya sebuah misi. Misinya adalah untuk memotong rambut pengantin wanita. Orang yang menyewanya adalah mantan pacar si pengantin sendiri. Di saat acara dimulai, Liuqi sudah berada di sana menyamar menjadi seekor babi panggang. Lalu saat akan memotong rambut si pengantin, tidak lama ia melihat cuplikan masa-masa muda kedua pengantin. Dan hal itu membuat Liuqi bertanya, mengapa ia tidak memiliki ingatan akan masa lalu. Namun saat sadar, ternyata yang ia potong adalah rambut si pengantin pria, sehingga hal itu membuat semua orang pun terkejut. Tapi Liuqi melanjutkan misi untuk memotong rambut si pengantin wanita itu, hingga akhirnya saat dalam pelarian, Liuqi secara kebetulan bertabrakan dengan sebuah robot. Terlihat dari lambangnya, robot itu berasal dari Istan. Di sana Liuqi mencoba bertanya tentang alat Istan yang bisa mengembalikan ingatan.
Namun, ia berniat menyerang setelah melihat token Liu Qi. Dalam datanya mengatakan orang yang memiliki token itu adalah musuh instan, jadi mereka harus dibunuh tanpa syarat. Beruntung Liu Qi masih bisa menghindarinya. Kemudian saat robot itu akan melanjutkan serangan, Liu Qi berfokus memanggil guntingnya yang tertinggal di acara pernikahan. Meski Liu Qi terkena serangan, ia masih sempat membalas robot itu. Namun karena hanya melukai salah satu tangannya saja, robot itu pun berniat mengakhiri Liu Qi. Sebelum itu Liu Qi menanyakan siapakah dirinya. Di saat robot itu akan mengatakan tentang Liu Qi, tiba-tiba ada seorang wanita bertopeng yang menyerang robot tersebut. Liu Qi sangat kesal, setidaknya ia harus menunggu robot itu menyelesaikan kalimatnya. Ia menanyakan mengapa Liu Qi memiliki token organisasi assassin. Namun tidak lama robot tadi mengaktifkan penghancuran diri. Beruntung Liu Qi berhasil selamat berkat Xiao Pei. Saat malam harinya, karena misi Liu Qi gagal, ia hanya mendapatkan sepotong roti kukus. Di sana Liu Qi menanyakan cara menemukan anggota organisasi assassin. Dabao memberitahu organisasi itu sangat tertutup. Hanya mereka saja yang bisa menemukan Liu Qi. Tapi jika Liu Qi masuk ke dalam peringkat 100 teratas, ia yakin beberapa organisasi akan menghubungi Liu Qi untuk mengajaknya bergabung. Setelah kejadian yang dialaminya, Liu Qi memutuskan akan memasuki bisnis assassin. Ia harus masuk ke dalam peringkat 100 besar dan Dabao akan menjadi manajernya. Kemudian toko salon rambut yang mereka sewa akan menjadi markas mereka. Berpindah pada malam hari berikutnya, para suku kucing berkumpul untuk rencana perang dengan suku anjing. Pemimpin suku kucing itu bernama Xiaomi Mao. Kemudian satu kucing memberikan sebuah kartu nama seorang assassin, dan ia adalah Liu Qi. Tidak lama Liu Qi pun datang menemui Xiaomi. Namun di sana ia tidak sengaja menginjak ekornya. Xiaomi langsung memberikan foto target untuk misi Liu Qi, dan targetnya adalah pemimpin suku anjing tersebut. Xiaomi tidak ingin Liu Qi membunuh anjing itu, tapi ia hanya ingin matanya dikeluarkan saja. Sesampainya di depan markas suku anjing, Liu Qi berubah wujudnya menjadi salah satu dari mereka. Pada awalnya keadaan berjalan cukup lancar, namun tiba-tiba kemudian Liu Qi mencoba menghindari semua rintangan hingga ia sampai di tempat pemimpin anjing. Pada awalnya ia sedikit ragu karena anjing itu tidak sama seperti yang dipoto. Para pengawal merasa curiga pada Liu Qi karena mereka tidak pernah melihatnya. Di sana Liu Qi berpura-pura menjadi anjing yang bernama Wu Feng. Namun ia tidak tahu bahwa Wu Feng adalah pemimpin itu sendiri. Karena sudah terpojok, Liu Qi pun memilih untuk berhenti berpura-pura dan ia pun langsung menyerang Wu Feng. Niat hati ingin menyerang mata Wu Feng, ternyata ia salah mencolok matanya. Dari awal kacamata Wu Feng berada di dahinya dan titik kecil hitam itu adalah matanya. Di sana Liu Qi pun dibuat tidak berdaya. Lalu saat ada kesempatan, Liu Qi bisa menyerang mata Wu Feng dengan lidahnya. Tapi hal itu malah membuat Wu Feng sangat marah. Saat ia dihajar habis-habisan, tiba-tiba Liu Qi teringat sesuatu di masa lalu. Hingga sesaat ia menjadi orang yang berbeda. Namun tidak lama, ia kembali seperti semula dan tertangkap oleh Wu Feng. Kemudian Wu Feng berhenti menyerang ketika ia melihat fotonya. Dengan begitu ia tahu orang yang mengirim Liu Qi adalah Xiaomi. Wu Feng menceritakan dulu ia dan Xiaomi saling kenal satu sama lain. Xiaomi selalu datang setiap hari untuk mendengarkan ia bernyanyi. Lalu mereka pun mulai jatuh cinta. Namun Wu Feng mengatakan yang sebenarnya. Ia meninggalkan Xiaomi karena pernah mendengar sebuah berita. Penelitian ilmiah membuktikan bahwa seekor anjing dan kucing tidak bisa menghasilkan keturunan. Sedangkan Xiaomi berangan-angan ingin mempunyai keturunan. Untuk itu Wu Feng pun meninggalkan Xiaomi demi kebaikannya sendiri. Tapi Liu Qi mengatakan kehidupan anjing terlalu melodrama. Jika Wu Feng tidak ingin mengatakan perasaannya, Xiaomi tidak akan tahu bahwa ia juga mencintainya. Kembali pada Xiaomi, ia telah mengumpulkan pasukan cukup banyak.
Tidak lama, Wu Feng bernyanyi dan menyatakan perasaannya. 微笑。小咪咪， 你骗人啊！ Namun pada saat bahagia itu, assassin wanita kemarin ingin membunuh Wu Feng. Beruntung Xiaomi masih sempat menahannya. Ia adalah assassin peringkat 37 yang bernama Mei Hua Shishan. Kemudian Xiaomi memanggil pasukannya untuk membantu. Tapi semua pasukan kucing bukanlah apa-apa bagi Mei Hua. Dan buruknya lagi, Wu Feng memanfaatkan kesempatan untuk kabur dari sana. Dirasa keadaan sudah aman, ternyata Mei Hua berhasil menyusulnya. Sesaat Mei Hua akan menyerangnya. Ia memberitahu bahwa ia bukanlah Wu Feng. Dan sebenarnya ia adalah Liu Qi yang sedang menyamar. Akan tetapi Mei Hua tidak percaya dan tetap menyerangnya. Lalu demi bisa selamat, Liu Qi berubah dirinya kembali. Pada awalnya Mei Hua tidak menyadari keberadaannya. Namun tidak lama ada seekor anjing yang ingin membuang air. Jadi ia kembali ketahuan. Kemudian Liu Qi menyerang hingga topeng Mei Hua terpotong. Melihat kecantikan Mei Hua, Liu Qi pun menjadi sedikit berbeda. Ia dengan gayanya memberitahu peringkat dan statusnya masih lajang. Lalu Liu Qi mencoba kabur dengan menggunakan Xiao Fei. Namun Mei Hua berhasil menjatuhkannya. Kemudian saat Mei Hua akan menyerang Liu Qi dengan senjata di rambutnya, tiba-tiba tentu saja Mei Hua sangat kesal karena terus dipermainkan oleh Liu Qi. Sekarang ia tidak ragu lagi untuk membunuhnya. Di saat pedang hampir mengenai Liu Qi, tiba-tiba tangan seseorang mematahkan pedangnya. Dan ternyata itu adalah Xiao Fei yang berubah wujud menjadi ayam berotot. Tidak lama Xiaomi juga datang membawa lebih banyak pasukan. Karena sudah terpojok, Mei Hua pun memilih pergi dari sana. Scene berpindah keesokan harinya. Seorang wanita yang bernama Jiang datang ke salon. Ia adalah presiden pemimpin dari pasukan moral publik. Maksud kedatangan Jiang ke sana adalah untuk menyewa Liu Qi membunuh target di foto tersebut. Namun ia malah mencukur rambut Jiang seperti di foto. Jiang mengancam jika Liu Qi tidak membunuh orang itu, maka salon kecilnya akan dipangkas. Singkat cerita, Liu Qi berhasil menemukan target itu. Ia mengendap-endap keluar dari sebuah toko pakaian dalam. Agar tidak ketahuan, Liu Qi merubah kembali dirinya menjadi sebuah pakaian dalam. Sesampainya di rumah orang itu, Liu Qi dipajang di sebuah dinding. Di saat ada kesempatan, ia berniat membunuhnya. Akan tetapi, dan sialnya lagi, pria itu ingin mencoba memakainya. Beruntung Liu Qi selamat karena ada seseorang yang mengetuk pintu. Dan ternyata ia adalah Presiden Jiang berserta dua bawahannya. Mereka datang atas nama Asosiasi untuk Pulau Bersih. Sekarang mereka akan membereskan pria yang hobinya mengumpulkan pakaian dalam. Pria itu meminta maaf karena ia tahu dirinya agak cabul. Tapi semua yang ia kumpulkan adalah hasil dibeli atau menemukannya. Ia tidak pernah mencuri sama sekali. Ia memohon setidaknya jangan menghancurkan pakaian dalamnya. Namun Jiang tidak bisa menerima hal tersebut dan ia tetap akan membakar semuanya. Tidak lama Liu Qi keluar mencoba membela pria itu. Ia meyakini dunia itu sangatlah besar. Meski barang yang pria itu kumpulkan tidak seperti orang lain, tapi setidaknya ia tidak mencuri, merampok dan tidak menyakiti orang. Namun Jiang bersikeras akan tetap menghancurkan dan mengusir pria itu. Kemudian bawahan Jiang pun langsung menyerang Liu Qi. Di saat terpojok, Liu Qi berpikir ia harus menyerang kelemahan musuh. Dan akhirnya ia bisa mengusir Jiang dengan jurus pamungkasnya.
Scene berpindah beberapa hari kemudian, di mana Liu Qi dalam misi untuk membunuh seorang nenek. Terlihat si nenek itu sedang berjualan jeruk segar. Tidak lama ada seorang pria yang ingin mencoba jeruknya. Namun karena jeruknya mahal, pria itu tidak jadi membelinya. Akan tetapi jeruk yang ia makan barusan beratnya persis 1 pon. Untuk itu si nenek meminta pria itu untuk membayar. Tentu saja ia menolak karena dirinya merasa dirampok. Kemudian nenek itu berpura-pura jatuh teraniaya sehingga membuat orang-orang berkumpul di sana. Dan pria itu pun mau tidak mau jadi membeli semua jeruknya. Setelah si nenek itu pergi, ternyata Liu Qi sudah berada di sana sejak tadi. Lalu ia pun berniat mengikuti si nenek. Namun tidak lama si nenek menyadari keberadaannya. Pada awalnya Liu Qi berpikir jika ia tetap tenang, pasti tidak akan terjadi apa-apa. Akan tetapi ia malah babak belur. Nenek itu pun membawanya untuk ia jual nanti. Kemudian ia datang ke sekolah dasar untuk menjemput cucunya. Di saat ada kesempatan, Liu Qi berniat membunuh nenek tersebut. Namun tiba-tiba di sana ia amat kesakitan karena ditarik oleh mereka. Ia pun merubah kembali wujud asalnya. Akan tetapi nenek itu meminta bayaran karena Liu Qi telah merusak tasnya. Liu Qi yang tidak mempunyai uang pun tidak bisa apa-apa. Dengan begitu Liu Qi menyesal telah mengambil misi tersebut. Beruntung ia bisa selamat karena cucunya telah pulang. Namun nenek itu sangat kesal ketika melihat ada seseorang yang telah memotong rambut cucunya. Dan sialnya lagi, anak itu menunjuk Liu Qi orang yang telah mencukurnya. Di sana Liu Qi mengingat saat di salon Dabaoji, ia kedatangan klien yang ia kira ingin memotong rambut anak itu. Tapi sebenarnya pria itu hanya ingin menyewa jasa Liu Qi untuk membunuh nenek tersebut. Sekarang ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tidak jauh dari sana, Dabao berniat meneruskan misi Liu Qi. Ia menyerang anak itu untuk memanfaatkan kelemahan si nenek. Namun anehnya Liu Qi malah menyelamatkan mereka. Setelah si nenek pulang, terlihat pria yang menyewa Liu Qi adalah anaknya sendiri. Demi sebuah asuransi, ia rela melakukan hal tersebut. Keesokan harinya, Liu Qi kembali mendapatkan misi untuk membunuh seorang bocah. Di saat ia akan mengeksekusi bocah tersebut, tiba-tiba ia mendrama. Tapi Liu Qi tidak terpengaruh dan tetap ingin menyerangnya. Namun anak itu mengatakan sebelum ia mati, ia ingin melakukan beberapa hal. Ia berjanji setelah melakukan semua yang ia mau, Liu Qi boleh membunuhnya. Anak itu adalah gadis mutan yang bernama Kola. Keahliannya ialah melumpuhkan lawan dengan sentuhan. Saat sore harinya setelah melakukan semua daftar, Kola menceritakan sekarang ia tidak punya banyak waktu yang tersisa karena ia sedang mengidap kanker. Kemoterapi sudah membuat semua rambutnya rontok, tapi ia tetap percaya diri meski ia botak, ia tetap cantik. Dan ternyata orang yang telah menyewa Liu Qi adalah Kola sendiri. Ia tidak ingin mati karena sakit. Menurutnya lebih keren jika ia mati oleh seorang asasin. Dan sekarang ia sudah siap jika Liu Qi ingin membunuhnya. Setelah mendengar semuanya, Liu Qi tidak jadi membunuh Kola. Ia akan membawa Kola ke orang yang jenius dalam medis. Dia mungkin bisa menyembuhkan penyakit Kola. Scene berpindah beberapa hari kemudian. Karena belum mendapatkan misi lagi, Liu Qi dan Dabao mencoba berjualan kelapa. Di sana, Dabao masih kesal karena Liu Qi selalu gagal dalam misinya. Jadi ia tidak pernah mendapatkan uang sekalipun. Di saat serius berbicara, tiba-tiba Liu Qi menghilang begitu saja. Ternyata ia sedang asik ingin membaluri tabir surya pada seorang wanita. Tidak lama, Dabao menerima misi dari seseorang. Alhasil, Liu Qi tidak bisa menikmati kesenangannya. Sesampainya di tempat tujuan, ternyata orang yang menyewa Liu Qi adalah Pak Chen. Pak Chen adalah penjaga pantai Pulau Ayam. Ia memberitahu ada 3 kapal selam yang mendekati pulau. Ia ingin Liu Qi menyusup ke kapal yang terbesar dan membunuh kaptennya.
Tapi sebelum itu Pak Chen memberikan uang yang ia punya. Meski totalnya hanya sedikit, Liu Qi tetap menerima dan menjalankan misi itu. Di saat Liu Qi sudah dekat dengan kapal selam itu, ia pun melancarkan aksinya untuk berpura-pura tenggelam. Dan anehnya lagi, kru kapal malah percaya dan membawanya masuk. Di sana, kru kapal berebut untuk memasak Liu Qi, antara dikukus atau digoreng. Tidak lama, kapten mereka pun datang. Ia adalah Kapten Jack, pemimpin bajak laut Narsis. Melihat ikan itu, Jack ingin membuatnya menjadi sashimi. Akan tetapi, saat ia memegangnya, dengan cepat Liu Qi mengeluarkan sebuah jarum. Tapi Jack berhasil menahan serangan itu. Melihat sosok Liu Qi seperti itu, Jack mengingat kejadian dulu saat ia bertransaksi dengan seseorang. Tidak lama datang orang yang menggagalkan mereka. Karena kesal, Jack pun mencoba menyerangnya. Namun, ia kalah dan mendapatkan luka yang cukup parah. Tapi Jack merasakan sekarang Liu Qi lebih lemah dari orang sebelumnya. Untuk itu, ia pun mencoba menguji Liu Qi. Dengan begitu, ia berpikir Liu Qi bukanlah orang sebelumnya. Meski sudah dibuat babak belur, Liu Qi masih belum menyerah. Untuk itu, ia berniat menghancurkan kaca agar kapal tenggelam. Akan tetapi, kemudian Jack menantang Liu Qi untuk bermain. Jika Liu Qi bisa membuatnya bergerak bahkan hanya 1 inci saja, maka ia akan pergi dari Pulau Ayam. Tentu saja bagi Liu Qi itu hanyalah perkara gampang. Keesokan harinya, Liu Qi mendapatkan misi lagi untuk membunuh seseorang. Tidak lama ia melihat orang sesuai di foto tersebut. Orang yang menyewa mereka adalah istrinya sendiri. Jika Liu Qi melihat suaminya bersama wanita lain, ia ingin Liu Qi memotong anunya. Kemudian untuk mendekati target, ia berubah menjadi seekor kepiting. Akan tetapi pengawal target yang melihatnya langsung menjatuhkannya. Lalu ia pun berubah kembali menjadi mainan bebek. Namun pengawalan orang itu sangatlah ketat. Ia sudah curiga bahwa ada seorang asasin di sana. Tapi beruntungnya ia percaya bahwa Liu Qi adalah mainan. Karena sangat lucu, ia memainkan Liu Qi sampai ingin menggigitnya. Beruntung ia tidak jadi karena harus bekerja bukan bermain. Saat hampir sampai di tempat target, sialnya ia kembali ditemukan oleh pengawal tadi. Pengawal itu bernama Hei Dachun. Ia berada di peringkat pengawal 1736. Dachun memberitahu ia adalah lulusan bodyguard sekolah kejujuran. Di sana Liu Qi dengan percaya diri mengajak Dachun berduel layaknya pria sejati. Duelnya adalah pertarungan ala Hollywood. Aturannya, yang satu memberi pukulan dan satu lagi membalas. Jika ada yang pertama jatuh, maka dia dinyatakan kalah. Ternyata Dachun mempunyai jurus tubuh tak tertembus. Pertarungan mereka berlangsung sampai beberapa hari. Hingga orang yang ditargetkan sudah selesai dan berniat pulang. Di saat itu, Liu Qi memanfaatkan kesempatan untuk menyerang targetnya. Namun tiba-tiba, Dachun datang menangkap Liu Qi. Kemudian ia mengeluarkan jurus kunci cinta 7 hari. Penguncian itu sama kuatnya dengan cinta sejati. Kuncian itu tidak akan lepas jika belum lewat 7 hari. Liu Qi mencoba melepaskan Dachun dengan berbagai cara. Tapi kunciannya tidak mau terlepas. Hingga akhirnya Liu Qi pun menyerah. Tidak lama Liu Qi melihat sesuatu yang datang menuju mereka. Ternyata itu adalah sebuah rudal. Di saat ia lari untuk menghindarinya, Dachun melihat banyak orang yang akan menjadi korban di sana. Ia pun terpaksa melepaskan kuncian untuk menahan rudal. Dachun sadar bahwa dirinya adalah seorang polisi. Jadi tugasnya adalah melindungi orang-orang. Saat ia tenggelam, ia diselamatkan oleh Xiao Fei. Ternyata itu adalah perbuatan Pangeran Istan. Saat berhadapan dengan Liu Qi, pangeran mendeteksi Liu Qi adalah orang yang berbahaya. Spontan ia pun langsung menyerangnya. Beruntung ia diselamatkan oleh Xiao Fei. Tujuan pangeran ke Pulau Ayam adalah untuk mengambil energi langka. Ia akan melepaskan untuk menggunakannya dalam pengembangan teknologi Istan. Kemudian ia memberitahu semua orang untuk segera pergi dari pulau.
karena setelah melepas batu itu, pulau akan hancur dan tenggelam. Tidak lama Xiaomi datang untuk menghentikan pangeran, tapi kekuatannya jauh lebih kuat. Wu Peng juga datang untuk menyelamatkan Xiaomi, namun ternyata ia juga tidak mampu mengalahkan pangeran. Kembali pada Liu Qi, Dabao menyarankan Liu Qi untuk tidak kembali ke sana. Ia memberitahu penduduk istan sangatlah berbahaya. Di dunia ini terdapat 3 kekuatan. Yang ke-1, wilayah seni bela diri bernama Wuxia. Kedua, wilayah teknologi canggih yang bernama Istan. Dan sisanya adalah orang-orang biasa. Penduduk Istan secara fisik mereka lemah, tapi mereka memiliki IQ tinggi. Mereka bisa menghasilkan persenjataan canggih, dan mereka menganggap teknologi sebagai senjata terkuat di dunia. Negara Wuxia adalah musuh utama mereka, karena para penduduk Wuxia selalu mengutamakan seni bela diri. Mereka berpikir seni bela diri di atas segalanya. Selama bertahun-tahun mereka berada dalam konflik tanpa henti, hanya untuk memutuskan seni bela diri atau teknologi yang lebih kuat. Dan mereka orang-orang biasa hanya bisa menyaksikan pertarungan dari kedua kubu. Jika Liu Qi kembali, maka ia hanya akan menemui kematian saja. Tidak lama Dachun mengeluarkan uang untuk menyewa Liu Qi. Ia ingin Liu Qi membunuh orang yang telah menyerang pulau. Kembali ke pertarungan, Kola juga datang untuk menghentikan pangeran. Di sana pangeran tiba-tiba bereaksi baik padanya. Tapi pangeran malah menjauhkan Kola dan tetap akan melakukan tujuan. Tidak lama Presiden Jiang pun datang. Lalu saat serangan dilancarkan, Jiang menahan dan mengembalikan serangan itu pada pesawat pangeran. Lalu serangan selanjutnya, Jiang berniat mengarahkan kembali pada pangeran. Namun ternyata pangeran mengaktifkan perisai pelindungnya. Dan ternyata Jiang diselamatkan oleh Liu Qi. Sekarang giliran Liu Qi yang akan beraksi. Tapi saat ia membuka pedangnya, ia malah kebingungan pedangnya penuh dengan retakan. Tidak lama Mei Hua datang menahannya. Ia tidak ingin membiarkan pangeran lolos, karena kepala pangeran Istan sangatlah berharga. Ternyata Xiao Pei datang untuk membantu Liu Qi. Lalu mereka pun menyerang secara bersamaan. Namun di sana pangeran menggunakan senjata pamungkasnya yang disebut mode pertarungan penuh. Seketika mereka bertiga mampu dikalahkan dalam sekejap. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk menahan pangeran dengan jurus Dachun. Kemudian Liu Qi menggunakan guntingnya untuk membunuh pangeran. Akan tetapi ia juga terkena serangannya sendiri. Kemudian Xiao Pei mencoba mengobati Liu Qi yang kehilangan kesadaran. Namun sialnya pangeran masih bisa berdiri. Ternyata ia sudah menginstal jantung cadangan pada tubuhnya. Di saat ia akan menghabisi mereka berdua, tidak lama Dabao berhasil datang tepat waktu. Lalu Liu Qi mengingat kejadian saat beberapa asasin memburunya. Ternyata Liu Qi adalah asasin terkuat di Wuxia. Terlihat saat itu ia ingin membawa seorang wanita. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba si wanita itu seperti mengkhianatinya. Di saat semua asasin akan menyerang bersamaan, ia menghancurkan pijakan hingga terjatuh ke laut. Dan tiba-tiba ia terbangun dengan aura yang berbeda. Sekarang ia benar-benar bisa menggunakan pedang itu untuk mengalahkan pangeran. Di sisi lain terlihat Mei Hua sedang berbicara dengan seseorang. Orang itu menyuruh Mei Hua untuk membunuh Liu Qi dan mengambil pedangnya. Scene berpindah keesokan harinya di salon Dabaoji. Semua orang berkumpul menantikan kabar Liu Qi yang dirawat. Di sana mereka sangat takut jika Liu Qi bangun jadi orang yang berbeda. Dan ternyata Liu Qi kembali seperti biasanya. Cerita dilanjutkan di sebuah pulau kecil yang bernama Pulau Ayam. Di sana terdapat orang yang ahli menata rambut brilian. Dengan kemampuannya, ia bisa mencapai hal-hal hebat. Ia memilih sebuah pulau kecil itu untuk membuka jasa potong rambut. Dan inilah
Di sisi lain, terlihat Dabao dan Liu Qi sangat kesal karena penata rambut itu membuka toko tepat di depan toko mereka. Belum lagi toko mereka langsung ramai. Mereka memakai keahlian bela diri untuk menata rambut, sehingga membuat orang-orang antusias untuk berkumpul. Beralih ke dalam toko, ternyata Liu Qi menyamar menjadi sebuah lampu untuk mengerjai saingannya. Namun sialnya, gunting biasa tidak bisa memotong rambut si pria itu. Ternyata ia memakai gel impor dari negara Istan, sehingga membuat rambutnya sangat kuat. Di sini Liu Qi juga memperlihatkan bahwa guntingnya bukanlah gunting biasa. Namun sialnya, ada seekor kucing yang melintas di depan Liu Qi, sehingga kucing itulah yang terbawa oleh Xiao Fei. Dan hasilnya Liu Qi sendirilah yang babak belur. Saat mengobati lukanya, Liu Qi bertanya kapan ia dapat cukup uang untuk perawatannya di Istan. Di sana, Dabao sangat kesal karena itu salah Liu Qi sendiri. Ia tidak pernah berhasil membunuh sehingga tidak mendapatkan uang. Belum lagi sekarang salonnya kalah oleh salon sebelah. Tidak lama Dacun datang ke toko mereka. Saat perawatan, Dacun memberitahu berita dari sumber terpercaya. Sekarang beberapa asasin telah datang ke Pulau Ayam. Dan kaptennya memberitahu bahwa Liu Qi adalah salah satunya. Mendengar hal itu, Liu Qi menjadi sedikit panik. Ia menjelaskan di sini ia bekerja dengan layak. Hanya mengelola salon saja, tidak ada yang aneh. Tapi kedatangan Dacun ke salon adalah untuk mengajak mereka bekerja sama menangkap para asasin. Dari sini Liu Qi curiga mungkin otak Dacun sedikit oleng setelah terkena misil kemarin. Lalu Dacun memberikan lembaran yang memberitahu imbalan dari setiap kepala. Imbalannya adalah 100.000 yuan. Mengetahui hadiahnya sangat besar, Dabao menjadi bersemangat. Namun Liu Qi sedikit takut untuk pergi karena yang mereka buru adalah pembunuh kejam yang tak kenal ampun. Tapi untuk masalah itu, Dabao mempunyai senjata rahasia baru. Ia menyebutnya lilin rambut nomor 7. Perlengkapan itu sengaja Dabao buat hanya untuk Liu Qi saja. Selagi target berpikir Liu Qi hanya menata rambut, Liu Qi harus menekan tombol di sampingnya, maka akan keluar jarum 7 yang sangat mematikan. Scene berpindah di mana Liu Qi sudah lelah mencari seorang asasin. Untuk itu ia beristirahat di sebuah toko makanan. Kemudian ia sedikit berbincang-bincang dengan orang yang di depannya. Dan ternyata orang yang berada di depannya adalah seorang asasin. Ia adalah asasin peringkat ke-3346 yang bernama Ahfa. Dengan cepat Liu Qi pun mengeluarkan senjata barunya. Akan tetapi senjatanya hanya mengenai kocokan dadu saja. Namun tiba-tiba tidak lama pemilik toko sangat terkejut. Ia terkejut karena orang itu belum membayar. Dan sebagai gantinya ia menunjuk Liu Qi. Tapi berkat 1000 akalnya Liu Qi berhasil kabur. Lalu ia pun sampai di sebuah toko bakso yang bernama Bakso Chaosan Autentik. Melihat bakso yang lezat itu, Liu Qi yakin itu adalah buatan tangan. Tiba-tiba si pemilik toko sangat kesal karena mengira Liu Qi mengetahui ia yang sebenarnya. Ternyata ia adalah asasin peringkat 2999. Kemudian Liu Qi berubah menjadi sebuah bakso. Dan saat ada waktu, ia tahu bahwa kelemahan orang berotot berada di bagian punggungnya. Tangan mereka yang besar membuat mereka kesusahan mencapainya. Lalu berpindah ke WC umum Pulau Ayam. Saat membuang air kecil, secara kebetulan Liu Qi kembali bertemu dengan seorang asasin. Tapi ia malah berpikir orang itu seperti cosplayer saja. Tentu saja perkataan Liu Qi membuatnya sangat marah. Namun asasin itu bukanlah tandingannya. Setelah dikalahkan, ia sangat frustasi sampai berpikir apakah ia terlalu biasa. Tidak lama saat Liu Qi ingin pulang, terlihat Pak Chen tergeletak di pinggir jalan. Ia telah diserang asasin yang sedang menggoda Kola. Asasin itu menanyakan siapakah pria terkuat di Pulau Ayam.
Kola pun menunjukkan orang tersebut dan orangnya adalah Liu Qi. Liu Qi sangat kesal karena ia mencelakai pria tua dan anak kecil. Karena tidak ingin membuang waktu, asasin itu langsung ingin menguji Liu Qi sebagai orang terkuat di pulau. Ia adalah asasin peringkat 2017 yang bernama Ichiro. Di sana Ichiro melakukan trik curang. Ia telah merubah pedangnya menjadi senjata berpeluru. Namun ternyata Liu Qi masih bisa berdiri. Ia dengan gayanya menangkap peluru hanya dengan gunting. Ichiro sangat kecewa karena ia telah berlatih keras selama ini. Tapi saat berduel ia masih kalah dan ketakutan. Tapi ia keheranan mengapa triknya tidak mempan terhadap Liu Qi. Sebelum Liu Qi pergi, Ichiro menanyakan namanya. Di sana Liu Qi hanya memberitahu bahwa ia hanyalah tukang cukur rambut. Keahliannya adalah poni tembus pandang. Setelah itu, Pak Chen dioperasi di salon Dabaoji. Terlihat ada sebuah batu dari tubuhnya. Dabao sangat yakin batu itu adalah bahan yang terbuat dari Xuanwu. Namun, Dachun menjelaskan itu hanyalah batu ginjal milik Pak Chen. Dan sekarang kondisi Pak Chen mulai membaik. Tidak lama, orang-orang dari salon sebelah kembali menantang Liu Qi untuk berduel. Tapi tiba-tiba Mei Hua datang untuk mengabarkan Liu Qi bahwa banyak asasin yang datang ke pulau. Ia yakin Liu Qi tidak bisa menghadapinya. Untuk itu, sebaiknya Liu Qi segera pergi. Kembali ke cerita sebelumnya, ternyata Liu Qi tidaklah kebal. Peluru Ichiro mengenai senjata rahasia Liu Qi, dan agar lebih bergaya, ia memindahkannya pada gunting. Berpindah beberapa hari kemudian, Ichiro datang ke tempat salon Dabaoji. Meski sudah tampil beda, Liu Qi masih tetap mengenalnya. Ichiro memberitahu ia sekarang bekerja paruh waktu di Sharvan Mart. Lalu ia bertemu dengan seorang gadis dan mulai menyukainya. Jadi ia datang untuk sedikit merubah gaya rambutnya. Di sana Liu Qi dengan santainya mengatakan ia tahu gaya rambut yang akan menambah peluang sukses. Dan beginilah jadinya. Wow, 完美。Oh. Berpindah pada malam harinya, Liu Qi kembali ditemui oleh Mei Hua. Jadi sebelumnya Mei Hua ragu untuk membunuh Liu Qi karena ia telah menolongnya. Namun kali ini ia harus melakukan perintah gurunya. Di sana Liu Qi terus berubah menjadi apapun. Namun karena terlalu sering memakai trik itu, Mei Hua sudah terbiasa melihatnya. Kemudian ia mencoba kabur menggunakan Xiao Fei, tetapi tetap saja pengejarannya sampai di sebuah taman. Di sana Liu Qi menantang Mei Hua untuk berduel. Jika dalam 3 serangan Liu Qi jatuh, maka ia dinyatakan kalah. Jika ia kalah, Mei Hua menginginkan ia untuk keluar dari pulau dan pergi ke tempat yang tidak bisa Mei Hua temukan lagi. Lalu jika Mei Hua kalah, ia akan memberikan kedua pedangnya. Namun Liu Qi tidak menginginkan pedang itu. Yang ia inginkan hanyalah pergi ke pantai berdua dengannya. Tanpa basa-basi, Mei Hua langsung menyerangnya. Dalam sesaat Liu Qi mengeluarkan telur perubahan. Tidak lama Liu Qi melihat seseorang di pohon yang ingin menyerang mereka. Kemudian ternyata ia adalah kakak dari Mei Hua. Setelah itu Mei Hua pun mengaku kalah dari Liu Qi. Ia memberikan sebuah gulungan yang berisi target pembunuhan. Dan orang-orangnya adalah mereka yang pernah bertemu Liu Qi. Mei Hua memberitahu itu adalah cara dari Xuanwu. Mereka menempati tempat dan melaksanakan perintah pembunuhan. Target pertama adalah orang-orang terkuat di pulau. Setelah itu sisanya akan berhenti melawan. Begitulah cara mereka mendapatkan tanah dengan sedikit pertarungan. Butuh bertahun-tahun melatih bela diri yang sangat terampil. Itu juga alasan kenapa Xuanwu memiliki liga assassin terkuat di dunia. Dan Mei Hua datang ke Pulau Ayam atas perintah untuk mengumpulkan informasi di sana. Pada awalnya Xuanwu berpikir Wu Feng adalah terkuat di Pulau Ayam.
Jadi waktu itu pun Mei Hua diperintah untuk membunuhnya. Tapi sekarang mereka tahu bahwa ada lebih banyak jagoan di sana. Jadi daftar perintah pembunuhan berdasarkan dari informasi yang Mei Hua kumpulkan. Sekarang Liu Qi menanyakan mengapa Mei Hua memberikan daftar itu. Ia menjelaskan karena tidak bisa membunuh mereka tepat waktu. Otomatis daftar itu berubah menjadi pemburuan. Maka akan ada lebih banyak asasin yang akan datang ke Pulau Ayam. Selain itu, ia juga memberitahu bahwa gurunya menginginkan Liu Qi mati. Setelah begitu panjang lebar bercerita, Liu Qi malah memikirkan pakaian apa yang ingin ia pakai saat ke pantai bersama Mei Hua. Berpindah ke Servan Mart, terlihat seorang wanita di pinggir jalan yang sedang menunggu bis. Dan saat hujan turun, Ichiro sangat senang ternyata gaya rambut buatan Liu Qi berhasil menambah peluangnya. Keesokan harinya, ada seorang pria yang ingin merapikan rambutnya. Dabao memberikan tagihan dengan tambahan makan mie dan minuman. Namun pria itu tidak mau membayar karena ia telah bangkrut. Tentu saja mereka tidak ingin memberikan pelayanan secara cuma-cuma. Di saat Liu Qi akan menghajarnya, ia menawarkan beberapa buku rahasia tentang seni bela diri dari Xuan Wu. Dan tidak berpikir lama, Liu Qi langsung memilih salah satunya. Bukannya memilih buku seni bela diri, ia malah memilih buku gaya rambut trendy. Scene berpindah pada malam harinya di markas Wu Feng. Terlihat ada seorang anjing yang menyerang mereka. Kemudian Wu Feng turun tangan untuk menghadapinya. Saat mendengar suara musuh, Wu Feng tiba-tiba merasa seperti jadi pria di video musik sedih. Lagu sedih itu terasa sangat menyakitkan sampai menusuk hatinya. Dan secara tidak sadar ternyata serangan telah menusuk dada kirinya. Setelah itu Xiaomi datang dan membawanya ke dokter beruang. Di sana Liu Qi dan Dabao diminta untuk mengatasi anjing tersebut. Mendengar lagu itu, Dabao yakin itu adalah suara kesedihan ajaib yang telah lama hilang. Lalu ia pun mempunyai sebuah rencana untuk menjebaknya. Pada malam harinya mereka pun memulai rencana. Dan benar saja anjing itu datang kembali. Awalnya ia mengira Wu Feng bukanlah Wu Feng yang asli. Tapi ternyata itu memanglah Wu Feng. Di sana Liu Qi menyamar menjadi sebuah botol. Kemudian ia menangkap anjing itu dengan kuncian 7 hari. Namun ia masih bisa bergerak dan memainkan lagunya. Sehingga Liu Qi terkena efek seperti pemain utama yang bersedih. Beruntung Dabao berhasil menahan serangan tersebut. Ternyata ia adalah seekor kucing yang bernama Meong Chai. Meong Chai menjelaskan ia melakukan itu hanya karena ia menyukai Xiaomi. Tapi Xiaomi hanya peduli pada Wu Feng saja. Setengah tahun lalu ia meninggalkan Pulau Ayam dan berniat pergi ke tempat yang bernama Dali. Namun seiring mengikuti arus, ia malah sampai di negara Xuan Wu. Di sana ia mencari nafkah untuk makan dengan bernyanyi. Tapi beberapa penjahat memukulinya dan mengatakan ia penyanyi yang payah. Tidak lama ada seseorang yang menyelamatkannya. Mereka menyebutnya 9 jari melodi mematikan. Tidak hanya menyelamatkan Meong Chai saja, ia juga mewariskan kekuatan uniknya yang disebut suara kesedihan ajaib. Setelah berhasil mempelajari jurus itu, ia pun berniat kembali menemui Xiaomi. Tapi saat itu Wu Feng sedang bernyanyi romantis untuknya. Mendengar suara merdu Wu Feng, Meong Chai pun tidak bisa apa-apa. Kemudian ia berencana menyerang Wu Feng. Namun tujuan Meong Chai sebenarnya hanya ingin membuktikan bahwa ia lebih kuat saja dan tidak ingin membunuhnya. Tetapi pemikiran Meong Chai salah. Bukan alasan itu Xiaomi menyukai Wu Feng. Tidak perlu membuktikan apapun lagi. Meong Chai memang kucing yang baik. Hanya saja Xiaomi benar-benar tidak menyukainya. Keesokan harinya Meong Chai pun pergi meninggalkan Pulau Ayam. Tapi sebelum itu ia memberikan sebuah peta pada Liu Qi. Ia meyakini itu adalah peta menuju negara Xuan Wu. Berpindah beberapa hari kemudian, di mana Kola datang untuk menata rambutnya. Di sana Liu Qi pun bekerja dengan serius dan hasilnya 海，真丑。不要，我要学习潮流发型大全。
Kemudian ia mengajak Liu Qi untuk berjalan-jalan keluar. Tapi Liu Qi beralasan ia sedang sibuk mempelajari gaya rambut trendy. Untuk itu, Kola pun membayar Dabao menyewa Liu Qi. Di perjalanan, Liu Qi menanyakan perkembangan perawatan Kola dari dokter beruang. Namun, Kola memberitahu ia masih belum sembuh. Dokter beruang memberikan obat dari tahu fermentasi. Meski tidak bisa mengobati penyakit Kola, tapi obat itu bisa mengurangi gejalanya. Di saat itu, tiba-tiba Liu Qi ditahan oleh seorang asasin. Ia adalah asasin yang bernama Lizar. Dan uniknya, Lizar bisa berubah menjadi tak terlihat. Di sana, Liu Qi mencoba meminta tolong pada Pak Chen. Akan tetapi, Pak Chen malah menilangnya. Kembali pada Kola, ia keheranan mengapa Liu Qi tidak menyusulnya. Tidak lama, ia menyadari ada seseorang di hutan. Ternyata ia adalah Pangeran Istan. Pada pertarungan sebelumnya, saat Liu Qi hampir menghancurkan pesawatnya, ia dengan cepat mengeluarkan perangkat penyimpanan. Setelah merubahnya menjadi pesawat, tiba-tiba Kola datang dari belakang. Di sana, ia mengancam akan memanggil Liu Qi jika pangeran mencoba kabur, terkecuali pangeran mau membawanya ke Istan. Kola mendengar Istan adalah tempat yang luar biasa, jadi ia penasaran ingin pergi ke sana. Karena tidak ada pilihan, pangeran pun terpaksa mengajak Kola ke Istan. Setibanya di Istan, ada sebuah robot yang men-scan Kola. Sebelumnya, pangeran tidak peduli tentangnya. Ia hanya berfokus pada tujuan batu energi saja. Tapi setelah mengetahui Kola mempunyai masalah genetik, ia pun memeriksa lebih dalam. Di sana, ia memberitahu bahwa Kola juga berasal dari Istan. Ia adalah salah satu produk eksperimen gen nomor 303. Lebih tepatnya, ia adalah eksperimen yang gagal. 14 tahun lalu, negara Istan mencoba bereksperimen fusi genetik. Sebenarnya itu adalah eksperimen ke-16, menggabungkan gen SP dan bangsa Stan dengan tujuan menghasilkan ras dan IQ super dengan kekuatan gaib. Namun eksperimennya gagal. Semua bayi yang dibesarkan menderita cacat genetika dan tidak hidup lama. Tapi Kola jadi yang pertama yang berhasil bertahan lama. Pangeran juga memberitahu bahwa ibunya kabur dari Istan. Dia adalah peneliti nomor 18 yang bernama Zhang Jiawen. Penyakit yang diderita Kola adalah kanker cacat genetik. Ia tidak tahu obat apa yang telah ia minum sehingga membuatnya tidak memburuk. Tapi itu juga tidak akan membuatnya sembuh. Untuk itu, pangeran mungkin bisa menyembuhkan Kola jika Kola tetap tinggal di Istan untuk penelitian. Di sana, Kola menolak pangeran. Ia memintanya untuk mengantarnya kembali pulang. Setelah pulang, Kola tidak tahu bahwa Liu Qi ditahan oleh asasin. Tidak tahu apa yang terjadi, asasin itu malah ikut bersama mereka. Tidak jauh dari sana, ternyata Pangeran Istan tengah memperhatikan mereka. Ia keheranan mengapa mereka bersenang-senang dan membuang waktu. Dari sini, pangeran jadi sedikit mengagumi mereka. Beberapa hari kemudian, karena salon sepi, Liu Qi memutuskan untuk berdagang kembali. Tidak lama, Dabao menelepon menyuruhnya untuk segera kembali pulang, karena ia sedang kedatangan pelanggan besar. Ternyata Dabao tidak tahu bahwa itu adalah Kapten Jack. Di sisi lain, Mei Hua menemui seorang pengrajin senjata. Ia ingin memeriksa pedang itu asli atau tidak. Si penempa itu tahu pedang itu adalah salah satu harta nasional Shenduan yang bernama Belati 1000 bilah. Bilahnya terdiri dari 1000 pecahan besi. Serangannya yang tak terduga membuatnya tak terhentikan. Jika berada di tangan yang tepat, senjata itu adalah senjata yang kuat. Kembali pada Liu Qi, terlihat Kapten Jack menyandra Dabao untuk memaksa Liu Qi bertarung kembali. Pada awalnya, ia tidak mengerti dengan maksud Kapten Jack. Di sana, ia menyiram Dabao dengan bensin dan meletakkan sebuah lilin di talinya. Jika Liu Qi tidak bisa mengalahkannya dalam waktu 10 menit, maka Dabao akan jadi ayam panggang. Kemudian, ia pun mencoba menyerangnya dan mengarahkan pada tali yang mengikat Dabao. Akan tetapi, kedua bawahan Jack mengeluarkan jaring cinta untuk menahannya. Lalu untuk menghadapi Jack,
Liu Qi meningkatkan kecepatan guntingnya hingga 5 kali lipat. Namun, Jack masih dengan mudah menghindarinya. Lalu ia mencoba mengecoh Jack untuk menggunakan jurus kunci 7 hari. Akan tetapi, Liu Qi yang lambat bisa dihindari dengan mudah. Kemudian Jack menghajarnya habis-habisan untuk membuatnya terpojok. Ia yakin saat seseorang terpojok, pasti kekuatan sesungguhnya akan keluar. Namun di sini Liu Qi masih tidak ada reaksi apa-apa. Di sisi lain, Mei Hua menyaksikan pertarungan mereka. Ia penasaran dengan kekuatan Liu Qi yang sebenarnya. Di sana Liu Qi sudah kewalahan dan waktu juga hampir habis. Karena tidak ingat dengan kejadian di masa lalu itu, Liu Qi pun berpikir sekarang ia tidak akan lari lagi. Dan ternyata serangannya ditunjukkan pada dirinya sendiri. Tebasan itu adalah cara ia untuk menebusnya. Melihat Liu Qi nekat melakukan hal itu, Mei Hua pun turun untuk menahan Kapten Jack. Tapi saat Jack melihat pedang 1000 bilah, ia berniat mengambilnya dari Mei Hua. Di saat itu Liu Qi mengingat kejadian yang hampir sama. Tidak lama keluarlah sosok Seven. Meski dalam keadaan babak belur, ia masih sempat-sempatnya menemui Mei Hua. Ia ke sana ingin memberikan sebuah bingkisan. Di dalamnya adalah sebuah pakaian untuk Mei Hua pakai saat ke pantai nanti. Keesokan harinya saat Dabao santai, ia kedatangan seseorang yang diminta menunjukkan sebuah video. Terlihat dalam video itu, Liu Qi dan Xiaopei telah diculik seseorang. Tertulis jika ingin mereka selamat, Dabao harus datang menuju lokasi yang sudah ditandai. Dengan cepat Dabao pun menuju ke sana. Saat sampai di sana, ia teringat dengan masa lalunya. Lalu muncul seseorang yang telah menunggunya. Ia adalah ayam yang bernama Raja Pegar. Di sana Dabao dihajar habis-habisan. Tapi Dabao tetap penasaran apa yang terjadi pada Liu Qi dan Xiaopei. Pegar menjelaskan ia menjebak Liu Qi dengan mesin yang dipesan dari Istan. Kemudian ia menerbangkan dan menenggelamkannya ke laut. Ia melakukan itu adalah untuk balas dendam. Setelah Pegar kalah dari Dabao dulu, ia sangat kesulitan hidup dan terus dikejar oleh para peternak. Hingga tiba-tiba ia dibawa oleh Istan untuk dijadikan bahan eksperimen. Dari sekian banyaknya hewan, hanya Pegar saja yang selamat. Dan kini Pegar menjadi prajurit spesial di Istan. Lalu saat melihat Dabao ada dalam daftar target Xuanwu, betapa senangnya Pegar saat ini bertemu kembali dengan Dabao. Tidak lama Dabao juga menunjukkan kekuatannya. Namun serangannya telah diprediksi oleh Pegar. Hingga akhirnya Dabao kembali seperti semula. Sebelum Pegar menghabisinya, Dabao meminta untuk membiarkan Liu Qi dan Xiaopei tetap hidup. Di sana Pegar malah menertawakannya. Karena dulu Dabao pernah berkata akan membalas dendam pada manusia. Dabao dulu memang takut akan manusia. Bahkan ia menipu Liu Qi untuk jadi pembunuh. Awalnya ia hanya ingin melihat manusia saling membunuh. Tapi saat bersama dengan Liu Qi, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Dan ia mulai berhenti untuk balas dendam. Ia bahkan menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Tapi Pegar sangat benci melihat Dabao bahagia. Ia pun berniat menghabisinya sekarang. Tidak lama datang seekor ayam yang menyerang Pegar. Ternyata ia adalah Liu Qi yang menyamar menjadi Dafei. Pegar sangat kebingungan padahal ia melihat mereka dilemparkan. Jadi kejadian itu membuat Liu Qi sampai di kapal Kapten Jack. Dan karena Kapten tidak ingin berurusan lagi dengan Liu Qi, ia pun mengembalikannya. Jadi begitulah ceritanya. Sekarang mereka sangat kesal pada Pegar. Namun Dabao mengajak mereka pulang begitu saja. Sekarang ia hanya ingin mengakhiri semuanya. Setelah pulang, Liu Qi menyarankan Dabao untuk ke dokter beruang. Tapi ia tidak mau karena tidak mampu membayar. Kemudian Liu Qi mengatakan mungkin ingatannya belum pulih. Tapi terkadang-kadang ia mengingat masa lalu. Ia rasa bisa menebak seperti apa dirinya dulu. Namun ia lebih suka kehidupannya yang sekarang. Ia sangat berterima kasih karena Dabao telah menyelamatkannya. Keesokan harinya, pria kemarin datang kembali ke salon. Namun lagi-lagi ia tidak mempunyai uang. Ia memberitahu aliran Ki Liu Qi sangat berantakan.
Liu Qi harus mengkonsentrasikan ki di ujung ubun-ubun. Dengan begitu, ia akan bisa memotong udara. Tidak lama, ada seseorang yang mengirimkan pesan pada Liu Qi. Dituliskan, temui aku di pantai bebek pukul 8 malam. Ditandai oleh Mei Hua. Di sana, Liu Qi sangat senang karena akhirnya bisa bersenang-senang dengan Mei Hua. Dan tibalah waktu 8 malam di pantai bebek. Tapi Liu Qi merasa sedikit aneh melihat wajah Mei Hua. Dan tiba-tiba, ia ditusuk dari belakang. Ternyata ia adalah kakak Mei Hua yang bernama Xi Yi. Ia adalah asasin peringkat ke-88. Di sana Liu Qi tak berdaya karena pisau itu dilapisi racun. Ia pun mulai merasakan pusing dan pandangannya menjadi aneh. Di saat Xi Yi ingin menusuknya lagi, tidak lama Dacun datang ke sana. Ia menanyakan mengapa mereka berduaan di pinggir pantai saat malam. Xi Yi mengingat Dacun adalah salah satu orang yang ada dalam daftar. Kemudian ia pun mencoba menggodanya. Namun Dacun yang polos tidak mengerti dengan godaan. Sesaat Xi Yi ingin menyerangnya, Dacun dengan cepat mengeluarkan tubuh tak tertembus. Di sana ia baru sadar ternyata Xi Yi adalah seorang asasin. Dan pertarungan pun terjadi. Di saat pertarungan sengit itu berlangsung, Liu Qi melihat mereka seperti sesuatu yang aneh. Lalu Liu Qi teringat perkataan dari pria tadi tentang pengendalian ki-nya. Saat membuka buku gaya rambut, di sana ia melihat seperti gaya mengendalikan ki yang sesungguhnya. Hingga akhirnya ia pun terbebas dari racun. Xi Yi keheranan ternyata Liu Qi bisa membuang racunnya dengan cepat. Saat ada kesempatan, ia pun berniat kabur. Tidak lama Jiang datang ke pantai. Ia melihat Xi Yi berpakaian sangat minim. Jika ada anak kecil yang melihatnya, pasti akan bahaya. Untuk itu, ia bergegas menjatuhkannya. Setelah mengetahui ia adalah asasin, Jiang pun kembali menyerangnya. Tidak lama, Mei Hua datang menahan serangan itu. Di sisi lain, Liu Qi yang melihat Mei Hua yang asli, ia pun bergegas kembali. Hi, Miss Mei, this Rose. Lalu ia melepaskan pakaiannya agar bisa kabur dari Jiang. Cerita kembali beberapa tahun yang lalu. Terlihat ada seseorang yang bertarung dengan seekor monster. Ia adalah Raja Naga Tangan Besi. Setelah mengalahkannya, ia memakai kulit monster itu sebagai jubah. Tidak lama dalam perjalanan, ia dihadang oleh Phoenix. Tujuannya adalah untuk membunuh Raja Naga. Dalam perjalanan Phoenix, ia bersama dengan Mei Hua. Di sana, ia terus bertarung dan membunuh semua targetnya. Sampai satu waktu, ia berhenti menunggu kedatangan seseorang. Setelah menunggu cukup lama, datanglah seorang wanita. Ia adalah utusan dari pemimpin asasin bayangan. Phoenix diberitahu bahwa pemimpin ingin bertemu dengannya. Dan pada usia 21 tahun, Phoenix bergabung dengan asasin bayangan. Kemudian setelah 1 tahun, pemimpin membawa anak laki-laki berusia 15 tahun. Mulai hari itu, ia menjadi 7 asasin bayangan dan kode namanya adalah Seven. Setelah itu di sebuah jalan, terlihat salah satu dari 7 asasin bayangan tengah menghadang Seven. Ia dijuluki sebagai Red Tooth atau Gigi Merah. Gigi Merah penasaran mengapa Seven ditunjuk menjadi asasin bayangan begitu saja. Padahal sebelumnya ia belum pernah menjalankan misi dan tidak pernah membunuh siapapun. Ia ingin melihat seberapa hebat kekuatan Seven. Tetapi Seven memilih mengabaikannya karena ia tidak bisa membunuh siapapun di luar misi. Namun Gigi Merah tetap menyerang dan menghiraukan aturannya. Di sisi lain ternyata Phoenix berada di sana memperhatikan mereka. Ia juga penasaran dengan kekuatan Seven. Tidak lama, Seven berhasil menyerang bagian perut Gigi Merah. Namun ternyata itu tidak berefek sama sekali. Di saat itu, Seven merasa tenaganya tiba-tiba menghilang. Ia berpikir tidak boleh tergigit lagi. Phoenix sedikit mengagumi reaksi Seven yang begitu cepat. Dia bisa langsung merasakan dan lepas dari perangkap Gigi Merah. Jika itu adalah dirinya, mungkin ia tidak akan bisa mengatasinya. Setelah menghisap darah Seven, Gigi Merah berubah dan lukanya sembuh seketika. Di saat ia hampir menggigit Seven lagi, tiba-tiba Phoenix turun menghentikannya. Ia memberitahu jika bertarung tidak ada toleransi di dalam liga.
Gigi Merah sambil tertawa mengatakan ia hanya ingin menggoda anak baru saja. Kemudian ia menyambut Seven di klub assassin bayangan. Setelah itu Phoenix mengatakan jika saja Seven mempunyai pedang yang bagus, maka ialah yang akan menang. Lalu Seven menanyakan apa pedang terbaik di dunia. Phoenix pun memberitahu satu-satunya pedang terbaik adalah belati 1000 bilah. Itu adalah harta nasional Senduan. Pedang itu dijaga ketat oleh spirit gelap milenium. Tapi Seven tetap pergi untuk mencari pedang tersebut. Singkat cerita, Seven pun berhasil menemukan pedang itu. Entah bagaimana ceritanya, karena masih belum diperlihatkan. Tapi di sana Seven berhasil mendapatkan pedang itu. Scene berpindah kembali ke masa sekarang. Terlihat Jiang sedang berbelanja sayuran untuk makan malam. Tidak lama ia kedatangan seorang tamu. Dan ternyata ia adalah Gigi Merah. Ia juga memanggil Jiang dengan sebutan senior. Cerita kembali saat mereka masih di klan Lili Putih. Sebelum menjadi Gigi Merah, namanya adalah Kuan. Kuan adalah murid baru di klan Lili dan Jiang adalah seniornya. Di sana mereka selalu berlatih bersama hingga timbul sebuah perasaan. Kuan mencoba mengutarakan perasaan itu, tetapi aturan klan Lili melarang percintaan di sana. Namun Kuan tetap ingin bersama Jiang. Ia berencana mengajak Jiang keluar dari klan. Tapi Jiang menolak karena ia terpilih menjadi pewaris klan Lili. Karena kesal tidak bisa bersama Jiang, Kuan pun pergi ke area terlarang. Ia bertemu iblis merah dan belajar jurusnya. Setelah beberapa tahun, ia pun kembali ke klan untuk mengacau. Tapi ia hilang kendali dan hampir mati. Namun di sana Jiang menolongnya dan menghiraukan aturan. Sampai akhirnya Jiang juga harus dikeluarkan dari klan Lili. Jiang melakukan hal itu karena ternyata ia juga mencintai Kuan. Mereka bertarung sangat sengit sampai ke sebuah taman, di mana secara kebetulan Liu Qi sedang berjualan sop. Kemudian orang-orang mencoba membantu Jiang, akan tetapi serangan mereka tidak mempan sama sekali. Di sana Liu Qi sedikit mengingat saat pertarungannya dulu. Tujuan Gigi Merah menemui Jiang bukanlah untuk membunuhnya, tetapi ia ingin Jiang membuka segel Lili Putih. Tentu saja Jiang tidak mau melakukannya karena ia menyegel Gigi Merah untuk kebaikannya sendiri. Di saat ia akan menggigit Jiang, tidak lama Liu Qi dan Dachun membantunya. Kekuatan tubuh Dachun hampir tidak tertandingi. Namun tiba-tiba Gigi Merah mengetahui kelemahan dari Dachun. Dengan cepat ia pun menggigitnya dan menjadi lebih kuat. Saat Liu Qi mencoba menahannya, Jiang memberitahu sepertinya ia harus menggunakan kekuatan hebat Lili Surga. Tapi ia membutuhkan bantuan untuk mengaktifkannya. Dan caranya adalah berciuman. Di sana Liu Qi sedikit kebingungan untuk melakukan hal itu. Dan akhirnya tidak lama kekuatan Jiang pun aktif. Ia berubah menjadi lebih muda dan cantik. Selain itu kekuatannya juga meningkat sampai ia bisa menumbangkan Gigi Merah. Tidak jauh dari sana Phoenix dan Mehua tengah memperhatikan mereka. Jiang berhasil memojokkan Gigi Merah. Ia berniat mengeluarkan iblis merah di dalam tubuhnya. Tetapi Gigi Merah tidak ingin melepaskan iblis itu. Di sana Jiang merasa kasihan dan menghentikan serangannya. Ia menyarankan Gigi Merah untuk mengeluarkan iblis merah demi kebaikan Kuan. Tapi ia menolak dan malah menyerang orang-orang tak berdosa. Beruntung Jiang masih sempat menahannya. Dan sialnya lagi, Jiang kehabisan kekuatan Lili Surga hingga kembali seperti semula. Di sisi lain, Gigi Merah memanfaatkan kesempatan untuk menyerang Liu Qi. Kemudian saat ia menggigit Liu Qi merasakan rasa sakit yang sama saat dulu. Tidak lama Xiao Pei berubah untuk menjauhkan Gigi Merah. Namun sialnya ia kembali kuat hingga tak tertandingi. Melihat Xiao Pei dilukai, Dabao tidak bisa diam saja. Akan tetapi ia juga bukanlah tandingan Gigi Merah. Lalu Gigi Merah mengancam Jiang jika ia tidak melepaskan segelnya, maka ia akan menghisap darah Liu Qi sampai habis. Melihat Xiao Pei dan Dabao terluka, ia sangat murka dan keluarlah sosok lain dari dirinya. Ia mengatakan Liu Qi hanya bisa menatap orang-orang di sekitar yang kau bunuh. Ia meminta membangkitkannya dan ia akan menjadi pembunuh terbaik di dunia.
Di saat itu, Gigi Merah menyadari bahwa Liu Qi adalah Seven. Ia amat senang karena bertemu lagi dengannya. Tapi tidak lama Phoenix datang menghentikan mereka. Phoenix mengatakan kedatangannya hanyalah untuk melihat duel yang luar biasa. Ia juga membawakan senjata Liu Qi untuk pertarungan sesungguhnya. Namun pertarungan antara assassin bayangan bukanlah untuk tontonan publik. Untuk itu Phoenix mengeluarkan sebuah pelindung. Dari pertarungan itu, Phoenix menyadari gaya bertarung Liu Qi tidak sama dengan yang dulu. Ternyata Liu Qi tidak ingin mengeluarkan kekuatan terkutuknya. Ia lebih memilih untuk memakai seni bela diri rahasia yang ditulis oleh pria kemarin. Setelah itu, Phoenix mengatakan Gigi Merah lah yang menang. Tapi tiba-tiba, ternyata Phoenix juga ingin membunuhnya. Setelah itu, Phoenix mengatakan aturan dari organisasi adalah dilarang untuk saling membunuh. Jika ada orang yang melihat Gigi Merah dibunuh olehnya, maka ia juga harus membunuh mereka. Sekarang Gigi Merah mati, dan pemimpin akan mengirim banyak assassin ke sana untuk melenyapkan semua orang di Pulau Ayam. Hanya ada satu cara untuk menyelamatkan mereka. Caranya, Liu Qi harus mengakui ialah yang membunuh Gigi Merah, lalu memakai pakaian lama, tinggalkan pulau dan pergi ke Xuanwu. Sebelum itu, Liu Qi menanyakan apakah dulu Phoenix mengenalnya. Ia meminta Phoenix untuk menceritakan yang terjadi pada masa lalu. Di sana, Phoenix memberitahu Liu Qi adalah pembunuh bayangan yang terkutuk. Pembunuh akan selalu membayanginya. Itu adalah takdir Liu Qi. Ia juga menyarankan Liu Qi untuk tidak ragu meninggalkan pulau, karena mereka hanya akan terluka nanti. Lalu jika Liu Qi sampai di Xuanwu, Phoenix menyuruhnya datang ke patung elang. Di sana ia akan membuat Liu Qi mengingat masa lalunya. Dan saat pelindung dibuka, orang-orang sangat terkejut Liu Qi bisa mengalahkan Gigi Merah. Sebelum berangkat, Liu Qi menghabiskan waktu seharian bersama teman-temannya. Ia memakai pakaiannya yang dulu dan menjadi Seven. Tidak jauh dari sana, bawahan pemimpin melihat Liu Qi sudah pergi dari pulau. Kemudian ia pun memberitahunya pada pemimpin. Di sana pemimpin menyuruh untuk menahan misi para assassin. Ia merubah target menjadi Liu Qi dan menawarkan imbalan yang sangat besar. Apapun yang terjadi, ia tidak ingin melihat Liu Qi masih hidup. Scene berpindah di mana Liu Qi sedang dikejar oleh assassin lain. Dan ternyata itu hanyalah mimpi Dabao saja. Ia pun bergegas mencari Liu Qi ke salon. Namun ternyata ia sudah pergi meninggalkan pulau. Kemudian Dabao pun berniat menyusul Liu Qi ke Xuanwu. Di sisi lain dalam perjalanan Liu Qi, agar bisa makan, ia berburu ikan dengan merubah dirinya menjadi ikan. Tapi tidak lama ada ikan besar yang memakannya. Namun Liu Qi berhasil membuat ikan itu menjadi makanan. Tidak lama ia melihat sebuah pulau. Ia mengira akhirnya sampai di Xuanwu. Ia pun mempercepat laju rakitnya. Sesampainya di sana, Liu Qi kebingungan sambil melihat peta karena Meong Chai memberikan peta yang salah. Tapi ia sangat senang karena di sana terdapat banyak wanita cantik yang menyambutnya. Kemudian salah satu dari mereka memberikan sebuah kelapa. Sesaat setelah ia meminumnya, tiba-tiba Liu Qi merasa pusing. Saat sadar, Liu Qi sudah berada di penjara. Dan ternyata Meong Chai juga berada di sana. Ia menanyakan mana kota romantis yang dibicarakan Meong Chai. Meong Chai menjelaskan itu semua adalah kebohongan. Mereka menipu pria agar datang ke pulau itu untuk memproduksi anak. Tujuannya agar anak-anaknya tidak mirip dengan mereka. Di negara itu, Liu Qi hanya mempunyai dua pilihan saja. Tinggal di pulau itu dan mempunyai bayi, atau bunuh si pangeran kecantikan. Jika pangeran itu dibunuh, maka warga akan kembali cantik. Tidak lama, raja dari pulau itu datang menemui Liu Qi. Ia memberitahu mereka mengedarkan pamflet untuk mencari pria yang bisa membantu mengalahkan pangeran kecantikan. Jika Liu Qi bisa mengalahkannya, maka ia akan menikahkan Liu Qi dengan anaknya yang sangat cantik.
Tidak lama terlihat seseorang tengah menangis. Ia telah gagal membunuh pangeran kecantikan. Meongcai memperlihatkan fotonya sebelum ia menjadi seperti itu. Raja memberitahu cermin pangeran kecantikan bisa membuat muka seseorang menjadi seperti dirinya. Begitu terkutuk, mustahil akan bisa mengalahkannya. Liu Qi mencoba menanyakan bagaimana jika ia tidak ingin membunuh pangeran kecantikan. Dan seperti inilah jawabannya. Tentu saja Liu Qi tidak ingin menikah di sana. Tidak lama penjara kedatangan orang baru. Liu Qi dan Meongcai sangat senang mungkin orang itu bisa membantu mereka. Namun ternyata ia adalah Dabao dan Xiao Fei. Tapi Dabao selalu mempunyai rencana untuk menyelesaikan masalah. Ia merubah dirinya menjadi sebuah gitar. Lalu dimulailah misi mereka untuk membunuh pangeran kecantikan. Sesampainya di tempat pangeran, mereka sangat penasaran dengan wajahnya. Dan ternyata di saat itu serangan pangeran mengenai Meongcai. Seketika Meongcai jadi tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Tidak lama pangeran mengeluarkan cermin 1000 wajah. Cermin itu bisa memancarkan ke berbagai arah. Tapi di sana Liu Qi berhasil menahannya. Di saat ada kesempatan, Meongcai pun memainkan lagunya. Akhirnya mereka pun berhasil menangkap pangeran kecantikan. Liu Qi menanyakan bagaimana cara membatalkan kutukannya. Ia memberitahu mudah saja membatalkan kutukan itu. Cukup hanya mencium orang lain maka kutukan akan menghilang. Dan akhirnya semua orang pun kembali seperti semula. Kemudian Liu Qi mendapatkan imbalan seperti yang ia inginkan, yaitu sebuah rakit yang sama seperti miliknya. Sedangkan setelah kembali, putri raja itu sangatlah cantik. Setelah itu dalam perjalanan, Dabao memarahi Liu Qi karena ia pergi tanpa pamit. Cerita kembali ke Pulau Ayam. Saat Dachun sedang latihan di pinggir pantai, tidak lama Xi Yi datang dan menggodanya. Tetapi tetap saja Dachun tetap polos seperti biasanya. Di sana Xi Yi menjelaskan ia hanya ingin menyewa jasa Dachun saja. Tapi Dachun menolak karena ia adalah seorang penjahat. Xi Yi amat kebingungan dengan sikap polos Dachun. Meski ia telah merayu dan memberinya sejumlah uang, tetapi Dachun tetap menolaknya. Kemudian Xi Yi pun mengarang cerita sedih. Ia mengarang bahwa keluarganya telah ditangkap oleh asasin. Dan ternyata Dachun mengambil uangnya. Di sana Xi Yi berpikir semua orang sama saja, selalu termotivasi oleh uang. Tapi ternyata Dachun mengembalikan uang itu. Ia tidak seperti yang dipikirkan Xi Yi. Ia tetap jujur menerima tugas dengan tarifnya sendiri. Tarif pengawalannya adalah 150 yuan per hari. Jika tidak disediakan makanan, maka tambah 8 yuan. Lalu jika Xi Yi terluka saat ia bertugas, maka uangnya akan dikembalikan. Tugas Dachun adalah mengantar Xi Yi ke Pila Gunung Bunga Pren. Tempatnya adalah di negara Xuanwu. Dalam perjalanan, Xi Yi memberitahu penjagaan Xuanwu sangatlah ketat. Orang asing tanpa visa tidak akan diperbolehkan masuk. Untuk itu, ia membawa Dachun lewat terowongan rahasia. Saat istirahat untuk makan, Dachun dengan sigap memeriksa makanannya. Kemudian, Xi Yi mengajaknya untuk makan bersama. Tetapi Dachun menolak karena orang sangat lemah saat makan. Ia harus melindunginya agar Xi Yi bisa menikmati makanannya. Tidak lama ada seseorang yang menggoda Xi Yi. Lalu Xi Yi berpikir untuk memancing keributan demi bisa melihat kemampuan dari Dachun. Tentu saja Dachun dengan sigap menahan orang itu. Namun tiba-tiba sekte burung terbang datang menahan Dachun. Saat ada kesempatan, Xi Yi malah berniat kabur dari sana. Tetapi ia tertangkap dan dibawa oleh mereka. Kemudian Dachun memakai jurus kebalnya untuk memotong rantai. Setelah membuat orang itu terpojok, Dachun menanyakan kemana mereka membawa Xi Yi. Pada awalnya orang itu tidak ingin memberitahunya, sehingga berpindah pada Xi Yi, ia dibawa ke sekte burung terbang.
Di sana ia dituduh mencuri buku kuno sekte mereka. Si Yi mengatakan saat pria itu mengejarnya, ia menjanjikan akan memberikan segalanya. Namun sekarang ia malah mengkhianati si Yi. Ia adalah murid senior yang bernama Bai Juoxia. Karena tidak ingin dipermalukan di depan bawahannya, Bai pun menyuruh si Yi untuk diam. Di saat mereka akan membunuhnya, tidak lama datanglah Dachun dengan gaya. Ia sangat murka melihat si Yi terluka parah oleh mereka. Kemudian pertarungan pun tidak bisa dielakkan lagi. Pertarungan berlanjut sampai berhari-hari, sampai-sampai mereka kelelahan sendiri. Tapi ada saat di mana Dachun akhirnya menerima luka karena diserang bertubi-tubi. Setelah lamanya bertarung, kepala Dachun pun terluka. Melihat kekebalannya habis, Bai pun barulah turun tangan. Meski kekuatannya habis, Dachun masih mempunyai cara untuk mengalahkannya. Saat berada di ketinggian, Dachun memakai jurus kuncian 7 hari, sehingga akhirnya ia berhasil membebaskan si Yi dan pergi dari sana. Sebelum pergi, si Yi memberitahu mereka bahwa ia tidak mencuri buku kuno. Buku itu adalah hadiah dari Bai saat ia mengejarnya. Saat pulang, Dachun dengan baiknya membawa si Yi. Ia terkesan melihat kemampuan Dachun tadi. Dengan malu-malu, Dachun mengatakan ia mempelajarinya dari sebuah TV. Dan sekarang Dachun adalah payung si Yi. Kembali pada perjalanan Liu Qi, mereka sampai di sebuah pulau yang bernama Rockhart. Terlihat orang-orang di sana rata-rata berbadan besar. Keseharian penduduk di sana hanya melatih otot-otot. Liu Qi sempat berpikir mereka tampak seperti Dachun. Saat sampai di sebuah kedai makanan, ia memesan beras goreng dan es teh boba. Tetapi di toko itu tidak ada makanan seperti yang ia pesan. Di sana hanya ada bubuk protein dan ayam. Namun Dabao sangat tidak suka memakan ayam. Melihat tubuh mereka yang kurus, pemilik toko mengetahui bahwa Liu Qi bukanlah berasal dari sana. Lalu Dabao dengan santainya mengatakan bahwa orang itu hanya besar saja. Ia tidak akan bisa mengalahkannya. Sontak saja hal itu membuat semua orang sangat kesal. Tidak lama pelatih sekaligus pemimpin negara Rockhart keluar. Ia bernama Bebe Chen. Bebe Chen tidak terima dengan perkataannya barusan. Karena ulah Dabao, Liu Qi menjadi kebingungan. Tapi di sana Dabao malah berpura-pura menjadi seperti ayam biasa. Kemudian Bebe Chen menantang Liu Qi untuk bertanding. Mengetahui kesempatan menangnya hanya 0%, Liu Qi pun mengaku kalah. Namun jika ia kalah, Bebe Chen akan mengambil Dabao dan Xiao Pei. Diketahui bahwa ayam biru kaya akan protein. Mereka akan jadi makanan yang sempurna untuk binaragawan. Belum lagi mereka sudah bertahun-tahun tidak memakan ayam biru. Lalu Liu Qi menanyakan hadiah apa yang akan Bebe Chen berikan saat ia menang. Bebe Chen akan memberikan harta karunnya. Pertandingan pertama adalah dinding tembaga dan tangan besi. Pemain harus memecahkan 18 dinding secepatnya. Dinding dengan beragam ketebalan itu terbuat dari kayu, batu, tembaga, dan besi. Pertandingan diawali dari Bebe Chen. Ia dengan mudah saja menghancurkan dindingnya. Sedangkan Liu Qi, karena tidak bisa menembus batu, ia pun mencoba menggunakan guntingnya. Tetapi senjata dilarang dalam pertandingan. Jadi mau tidak mau Liu Qi harus menghancurkan dinding dengan tangan kosong. Dan pertandingan pertama pun dimenangkan oleh Bebe Chen. Pertandingan kedua adalah menghancurkan batu dengan dada. Liu Qi dengan santainya mengatakan pertandingan kedua itu seperti seni pertunjukan jalanan. Dan tiba-tiba di sisi lain, Bebe Chen dengan mudah saja menghancurkan batu itu. Dan pertandingan kedua dimenangkan oleh Bebe Chen lagi. Pertandingan ketiga adalah kulit tembaga tulang besi. Mereka harus menyerang bergantian dan jangan mengelak. Yang terakhir berdiri adalah pemenangnya.
Bebe Chen dengan sombong mengatakan jika Liu Qi kalah lagi, maka pertandingan akan selesai. Tapi Liu Qi berpikir pertandingan sekarang bukanlah masalah. Ia mengingat pertarungan itu sama saat melawan keperawanan kebal. Jadi ia yakin sekarang ia tidak akan kalah. Namun ternyata Bebe Chen juga memiliki kemampuan itu. Dan bukan hanya Bebe Chen saja, semua warga di sana juga memiliki kemampuan itu. Di saat itu Liu Qi berpikir pertandingannya sangat tidak adil. Dan pertandingan pun dimulai. Di sana ternyata Bebe Chen juga mengenal Da Chun. Dulu Da Chun adalah salah satu warga di sana. Namun Da Chun dianggap paling tidak berbakat, pendek, lemah, dan ia tidak bisa menumbuhkan otot seperti mereka. Di sana Bebe Chen mengatakan kekebalan Da Chun terjebak di level 1. Mendengar hal itu Liu Qi menjadi sangat kesal. Ia akan membuktikan bahwa ia akan mengalahkan Bebe Chen hanya dengan satu pukulan saja. Pada awalnya Bebe Chen tidak percaya dengan hal itu. Ia mengatakan jika Liu Qi bisa, maka Bebe Chen akan mengaku kalah. Ternyata Liu Qi menggunakan teknik yang Gigi Merah lakukan sebelumnya. Penonton sedikit kebingungan karena pelatih mereka telah ditumbangkan. Karena tidak ingin dipermalukan di depan penduduknya, Bebe Chen kembali melatih otot-otot hingga kembali seperti semula. Di sana ia pun langsung menyerang Liu Qi lagi. Akan tetapi Liu Qi bertahan dari serangan itu. Ia memberitahu sekarang kekebalan Da Chun sudah mencapai level 7. Da Chun yang ia kenal sangatlah pekerja keras. Ia terus berlatih dengan giat dan tulus dibanding siapapun. Mendengar Da Chun sudah mencapai level 7, Bebe Chen pun akhirnya mengaku kalah. Setelah itu Da Bao sangat terkesan Liu Qi bisa bertahan dari pukulan Bebe Chen. Tapi tiba-tiba sesaat akan berangkat, mereka memberikan peta menuju Xuanwu yang asli. Namun Liu Qi masih ragu, apakah mereka akan sampai di negara aneh lagi. Tidak lupa Bebe Chen juga memberikan harta karunnya. Hartanya adalah bubuk penumbuh otot emas nomor 1. Setelah Liu Qi pergi, Bebe Chen berbisik jika Liu Qi sempat, ia ingin menyampaikan pesan permintaan maaf pada Da Chun. Tapi ternyata Liu Qi bisa mendengar bisikan Bebe Chen. Lalu setelah mengikuti jalur dari peta yang diberikan, Liu Qi masih penasaran apakah rutenya benar. Belum lagi hutan di sana terlihat sangat aneh. Dan tiba-tiba tubuh Da Bao menjadi tambah tinggi. Begitupun tubuh Liu Qi menjadi sangat besar. Lalu terlihat seseorang yang mengendalikan mereka. Ia adalah anak kecil yang bernama Pingan. Kekuatannya adalah psionik. Ia bisa menggerakkan dan mengubah objek dengan pikirannya. Pingan menanyakan siapa mereka dan kenapa menyelinap ke negara adidaya. Di sana Liu Qi malah menjawab bahwa ia adalah seorang assassin. Sehingga kemudian ia mengatakan kembali bahwa ia adalah seorang penata rambut. Di sana Pingan pun meminta Liu Qi untuk memotong rambutnya. Dan akhirnya Liu Qi akan memotong rambut Pingan secara gratis. Namun Liu Qi malah asal-asalan memotong rambut Pingan. Tapi karena Pingan tidak tahu gaya rambut, jadi ia membiarkannya. Liu Qi menanyakan mengapa Pingan sendirian di sana dan tidak ada teman. Dengan sedikit bersedih, Pingan memberitahu para warga berada di penjara bawah tanah. Tapi ia bertemu dengan seorang pengemis bulan lalu. Ia berpikir orang itu mungkin hanyut dari negara Xuanwu. Kemudian Pingan pun mengantarkan Liu Qi pada pengemis itu. Sekarang pengemis itu berada di sebuah gubuk kecil di depan mereka. Tidak jauh dari sana terlihat dua anak terengah-engah kelelahan. Mereka adalah teman Pingan. Yang satu bernama Yongkang. Kekuatannya adalah intensifikasi otot. Ia bisa memperbesar bagian tubuhnya dengan signifikan. Dan satu lagi bernama Charsiu. Kekuatannya adalah semburan api. Di sana mereka melakukan serangan yang menuju pria pengemis itu. Akan tetapi serangan mereka berhasil ditahan dengan mudah. Dan ternyata pengemis itu adalah Zhang Men. Lalu saat santai, Liu Qi menanyakan jalan menuju Xuanwu pada Zhang Men. Di sana Zhang memberitahu Xuanwu adalah tempat yang membosankan. Ia sudah bersusah payah menggali terowongan agar bisa keluar dari sana.
Jika Liu Qi mau memotong rambutnya, maka ia akan memberitahu terowongan itu. Tidak pikir panjang, Liu Qi menyepakati hal tersebut. Namun tidak lama, Ping An memberitahu bahwa pesawat dari Istan datang. Ternyata itu adalah Pangeran Istan bersama dengan Kola. Liu Qi sedikit kebingungan mengapa Kola ditangkap oleh orang itu. Lalu Ping An dan teman-temannya memulai serangan pada pangeran. Akan tetapi bagi pangeran mereka bukanlah apa-apa. Di saat ia akan menghabisi mereka, ia ditahan oleh Kola. Ternyata Kola juga setengah berasal dari adidaya. Pangeran menanyakan mengapa mereka tiba-tiba menyerangnya. Ping An menjelaskan setiap tahun beberapa temannya ditangkap untuk eksperimen. Beberapa dari mereka tidak pernah kembali. Ada yang kembali namun tidak selamat. Ia harus melihat teman-temannya mati di depan matanya sendiri. Jadi bagaimana ia tidak membenci negara Istan? Mendengar hal itu, Kola pun sedikit terkejut karena itu sangatlah kejam. Pangeran mengingat dulu mereka ingin meneliti kekuatan super demi kemajuan sains dan teknologi. Dengan begitu dibutuhkan sebuah pengorbanan. Jadi ia berpikir itu tidak masalah baginya. Kola dengan kesal mengatakan mengapa ia tidak bereksperimen dengan warganya sendiri. Pangeran memberitahu bahwa warga Istan sendiri pun menjadi korban eksperimen. Tidak lama Liu Qi keluar untuk menghentikan basa-basinya. Ia akan menghajar pangeran karena telah menculik Kola. Tapi Kola memberitahu bahwa ia tidak diculik. Ia sendirilah yang meminta pangeran untuk membawanya ke adidaya. Lalu pangeran menjauhkan Kola untuk kembali melanjutkan pertarungan dulu. Ping An dan teman-temannya juga berniat menyerang pangeran. Lalu mereka pun bekerja sama untuk menjatuhkan. Meski dengan serangan gabungan mereka, pangeran masih bertahan dengan pelindungnya. Kemudian ia mengeluarkan kekuatan untuk mengacaukan mereka. Di saat pangeran melancarkan serangan pada Ping An, ia terkena serangan dari Xiu sehingga serangannya mengarah kepada Kola. Karena kesal, pangeran pun mengeluarkan mode pembunuh untuk menghabisi Xiu. Beruntung ia berhasil ditahan oleh Zhang Men. Zhang Men menyarankan untuk menyelamatkan Kola dulu karena sekarang ia sedang sekarat. Di saat itu pangeran kebingungan siapakah sebenarnya Zhang Men. Meski pangeran dalam mode pembunuh, ia tidak bisa melepaskan tangannya. Lalu pangeran berniat membawa Kola ke Istan sekarang. Tapi Zhang Men memberitahu jarak Istan dari sana adalah 3000 km. Jika memaksakan diri, maka akan terlambat menyelamatkan Kola. Kemudian Ping An menyarankan untuk membawa Kola ke penjara bawah tanah. Penyihir dari sekte penyembuh mungkin bisa menyembuhkannya. Namun orang asing dilarang masuk ke dalam sana, terutama orang dari Istan. Pangeran juga sangat khawatir pada Kola. Ia mengancam jika mereka tidak bisa menyelamatkan Kola, maka ia akan meratakan negara adidaya. Di sore harinya saat menunggu keadaan Kola, pangeran kepikiran dengan perkataan Ping An. Ia berpikir mungkin tindakannya memang salah. Tidak lama Ping An datang bersama penyihir. Ia adalah penyihir mutan yang bernama Akso. Ia memberitahu Kola mengalami cedera berat dan juga karena kelainan genetiknya. Jadi itu menyulitkan pemulihannya. Organ yang rusak juga tidak bisa diperbaiki. Kemampuan penyihir hanya bisa menjaga Kola agar tetap hidup. Untuk menyembuhkannya, penyihir butuh obat ajaib dari negara Senong. Obatnya adalah salep giok hitam. Dabao mendengar negara itu sangat mahir membuat obat. Mereka juga mempunyai banyak dokter yang tersohor. Lalu pangeran siap mencari obat itu dengan pesawatnya. Menurut GPS-nya, perjalanan ke sana memakai pesawat memakan waktu 1 hari. Dan jika berjalan kaki, maka akan memakan waktu 1 bulan. Penyihir memberitahu warga Senong sangat esentrik dan sulit ditemukan. Pangeran yang sombong dan sangat kejam. Kemungkinan besar ia tidak akan dapat salepnya. Di saat perbincangan serius itu, tiba-tiba Zhang Men memberitahu ia punya 1 kilogram salep giok di rumahnya. Tapi rumahnya berada di Suwanwu.
Namun dengan melewati terowongan yang ia buat, maka mereka akan sampai dalam 2 jam saja. Jalur itu sangat cepat dibanding dengan kereta cepat. Lalu Zhang Men pun membawa Liu Qi ke depan terowongan itu. Ia memberitahu jika Liu Qi sudah mendapatkan salepnya, ia harus kembali ke terowongan pada pukul 3 sore. Maka Zhang Men akan menariknya kembali, sehingga mereka bisa memakai obat itu malam ini juga. Sebelum pergi, ia menanyakan mengapa Zhang Men tidak ikut. Ia mengatakan jika ia kembali ke sana, maka orang-orang di sana akan memaksanya kembali bekerja. Untuk itu, ia lebih memilih di penjara. Lalu, ia pun memberikan alamat rumahnya. 2 jam kemudian, akhirnya mereka sampai di bagian lain negara Xuanwu. Tapi secara kebetulan, Liu Qi terkena serangan orang. Mereka tiba-tiba berhenti setelah melihat token assassin Liu Qi. Tapi melihat Liu Qi yang seperti itu, pemimpin yakin ia bukanlah assassin bayangan. Di saat ia mencoba menyerangnya, beruntung orang tadi membantu Liu Qi. Pria itu bernama Ouyang Zhan. Keahliannya adalah kungfu jempolan. Setelah itu mereka menanyakan alamat pada Ouyang. Ia memberitahu rumahnya berada tepat di atas mereka. Liu Qi menanyakan apakah di sana tersedia eskalator. Namun Ouyang memberitahu mereka tidak mempunyai benda seperti itu. Liu Qi harus menggunakan lompatan akrobatis atau menaiki tangga. Kemudian Liu Qi berniat memakai Xiaopai untuk terbang. Akan tetapi karena masih cedera, ia tidak bisa terbang. Dan mau tidak mau, Liu Qi pun harus naik tangga. Sesampainya di atas, mereka sangat terkejut melihat pemandangannya. Namun, Liu Qi merasa tidak asing dengan tempat itu. Kemudian, mereka mencoba berbicara pada penjaga rumah. Tetapi mereka sangat marah karena Liu Qi menyebut pimpinan mereka dengan sebutan Hua Pelit. Sehingga 这2个门卫这么能打啊！ mereka berhasil dengan menyamar menjadi burung. Tidak lama, Liu Qi menemukan salep itu di dalam sepatu milik Zhang. Namun sialnya, mereka kembali ditemukan oleh penjaga. Mereka sangat kesal karena Liu Qi menyusup ke kamar pemimpin untuk mencuri. Di saat ia akan dieksekusi, Liu Qi mencoba memakai jurus milik Ouyang. Tetapi ia menotok titik yang salah. Tidak lama, Ouyang datang menyelamatkan mereka. Ia rela menahan kedua penjaga agar Liu Qi bisa kabur. Sebelum pergi, ia mengembalikan tokennya. Saat mereka sampai di lubang terowongan, Liu Qi menyuruh Dabao untuk masuk duluan bersama obatnya. Ternyata ia berniat pergi tanpa Dabao dan Xiaopei, karena ia tidak ingin membahayakan mereka berdua. Setelah itu, ia bertanya-tanya pada orang arah menuju patung elang. Dan sampailah ia di depan patung elang yang dijanjikan. Ternyata Mei Hua sudah berada di sana lebih dulu. Ia ditugaskan untuk menusuk Liu Qi dengan belati yang gurunya berikan. Di sana Mei Hua tidak diizinkan mengetahui alasannya. Jika Mei Hua menyukai Liu Qi dan sulit untuk melakukannya, ia boleh melepas misi itu. Dan berarti ia bukanlah murid Phoenix lagi. Dan juga ini adalah akhir dari karir assassin Mei Hua. Tetapi Mei Hua mau tidak mau harus melakukan perintahnya. Di saat ada waktu, Liu Qi mengganti pakaiannya dulu. Tiba-tiba Mei Hua datang dan menancapkan belati itu. Sebelum pergi, ia mengatakan di antara mereka tidak ada kecocokan. Terlihat Mei Hua sedikit gelisah mengenai alasan mengapa ia harus membunuh Liu Qi. Ia memegang salep yang diberikan oleh Liu Qi barusan. Sesaat ia menusuknya, ternyata Liu Qi sangat peduli dengannya. Ia memberikan salep itu karena Mei Hua selalu punya misi intens. Jadi Mei Hua pun kembali untuk mengembalikan salepnya. Namun ternyata Liu Qi tidak apa-apa dan malah asik makan. Ia hanya merasa belati itu seperti balsam yang dingin dan menghilang begitu saja. Tidak lama, sebuah batu merah tiba-tiba muncul menyerang Liu Qi. Ternyata batu itu berasal dari seorang penyihir nirmata legendaris. Orang itu mengatakan Liu Qi adalah target yang paling dicari karena imbalannya. Dan ia berniat membunuh Liu Qi demi keselamatan Xuanwu. Karena ia meramal Liu Qi adalah ancaman besar di masa depan. Di sana Liu Qi mencoba menghindari serangannya sebisa mungkin. Lalu Mei Hua hanya bisa terdiam melihat Liu Qi diserang. Ia diancam jika Mei Hua ikut campur,
maka ia akan dihukum mati dan juga gurunya akan ikut terlibat. Liu Qi menanyakan masalah apa yang membuat penyihir ingin membunuhnya. Penyihir meramal Liu Qi akan membawa sial pada Xuanwu. 2 tahun lalu ia telah membunuh makhluk mistis di Xuanwu, tapi penyihir gagal menghentikannya. Dan sekarang ia menginginkan Liu Qi mati. Di saat berbenturan serangan, tiba-tiba jantung Liu Qi terasa sakit. Ternyata itu efek dari belati kegelapan yang Mei Hua tancapkan. Di saat bola hampir mengenainya, beruntung Mei Hua masih sempat membelokkan arah serangan. Karena Mei Hua ikut campur, penyihir pun akan membunuhnya lebih dulu. Di saat itu Liu Qi berdiri dan berniat menyerang penyihir. Terlihat ia menjadi orang yang berbeda. Belati itu adalah belati beku kegelapan. Dengan belati itu, Liu Qi akan kehilangan kesadarannya. Untuk itu, penyihir dengan serius akan membunuhnya sekarang. Liu Qi melihat Mei Hua sedang dalam bahaya dan tiba-tiba ternyata ia berbalik untuk melindunginya. Lalu saat ada kesempatan, ia pun kabur ke dalam hutan. Di sana, penyihir sedikit kebingungan karena bukan hal itu yang ia ramalkan. Dia berpikir mungkin ada sedikit kesalahan dalam perhitungannya. Di sisi lain, terlihat para asasin sudah siap memburu Liu Qi. Meski dalam keadaan seperti itu, ia masih bisa menghindari mereka. Ia berhasil kabur dan sampai di sebuah kuil lama. Di sana, ia bermimpi sedang bermain dengan teman-temannya di pantai. Namun tidak lama, satu persatu mereka mulai menghilang. Dan saat sadar, ada satu lagi asasin yang menyusulnya. Ia mengatakan telah menantikan kesempatan itu. 2 tahun lalu, ia pernah bertemu dalam pertarungan. Banyak asasin yang dibunuh Liu Qi dengan mudah. Namun karena saking takutnya, ia tidak bisa bergerak sama sekali. Dan ia bertekad saat bertemu lagi dengan Liu Qi, ia tidak akan ragu untuk membunuhnya. Di saat ia akan menyerang, tiba-tiba Mei Hua datang membantu lagi. Ia masih kebingungan dengan gurunya. Jika ia ingin membunuh Liu Qi, seharusnya ia melakukannya sendiri. Mengapa ia harus repot-repot menusuk belati kegelapan padanya? Di sana ia berbaik hati mengobati lukanya. Saat ini Liu Qi merasa ada yang menggerogoti dirinya dari dalam. Dan semua memori dalam ingatannya perlahan mulai menghilang. Mei Hua menyarankan Liu Qi untuk melupakan semuanya. Tetapi ia tidak ingin melupakan orang-orang dari Pulau Ayam. Dan sekarang Liu Qi ingin kembali ke pulau dan melihat Mei Hua memakai pakaian yang ia berikan. Mei Hua menanyakan mengapa Liu Qi begitu peduli pada warga pulau. Di sana ia memberitahu semua memori baiknya berasal dari Pulau Ayam. Dabao dan Xiao Pei sudah seperti keluarganya sendiri. Ia juga sangat suka semua hal dari pulau itu. Untuk itulah ia ingin melindunginya. Mei Hua berpikir ia tahu seseorang yang mungkin bisa menyelamatkan Liu Qi. Tetapi ia tidak sudi jika meminta pertolongan dari orang itu. Lalu ketika Mei Hua tertidur, Liu Qi bergegas meninggalkannya. Ia tidak ingin melibatkannya dalam masalah lagi. Dan saat ia berlari, ternyata Phoenix tengah memperhatikannya. Ia mengatakan Liu Qi adalah orang yang pertama yang bertahan paling lama dari racun belati kegelapan itu. Saat terbangun, ia terkejut ternyata Liu Qi sudah pergi. Karena khawatir, ia pun bergegas mencarinya. Sesampainya di sebuah hutan, ia merasakan aura Qi yang sangat kuat. Ternyata orang itu sedang menghajar Liu Qi. Ia adalah asasin bayangan yang bernama Shimen. Dan satu asasin lagi yang sangat menyukai Liu Qi. Wanita itu sangat menyukai Liu Qi dengan apa adanya. Namun ada wanita lain yang selalu Liu Qi perdulikan. Jadi ia membunuh wanita itu saat Liu Qi pergi. Tidak lama ada satu lagi asasin bayangan yang datang. Ia adalah mantan pemimpin dari sekte burung terbang yang bernama Hei Niao. Mei Hua sangat ketakutan karena orang itu sering menyiksa lawan dengan cambuknya. Di saat itu Liu Qi meminta Mei Hua untuk pergi. Ia tidak ingin melihatnya terluka lagi. Akan tetapi Mei Hua sangat kesal karena hanya Liu Qi saja yang mendapatkan dialog keren. Melihat Mei Hua yang kesulitan, Liu Qi ingin sekali membantunya. Tetapi sekarang ia sangat tersiksa oleh racun belati. Mei Hua sangat kewalahan melawan orang itu. Ia berniat kembali pada Liu Qi.
Mei Hua berpikir sekarang ia tidak mungkin bisa mengalahkan He Niao. Belum lagi ia belum tahu kekuatan dua assassin tadi. Ia pun berniat pergi meninggalkan tempat itu. Akan tetapi kungfu He Niao sangatlah kuat dan mudah dipelajari. Kungfunya bisa kuat di tingkat dasar, tapi saat kekuatannya meningkat, maka kekuatan itu akan menyakiti tubuhnya sendiri, sehingga ia akan menjadi cangkang kosong. Di saat itu Mei Hua mengingat kembali kejadian masa lalu. Ayahnya menanyakan mengapa Mei Hua ingin belajar menggunakan pedang. Ia beralasan demi melindungi ibu dan saudaranya. Tapi ayahnya mengatakan ia sangat lemah dan ia tidak bisa menguasai pedang seperti miliknya. Karena tidak ingin tragedi menyedihkan terulang kembali, Mei Hua bangkit dan mengerahkan semua kekuatannya. Sesaat setelah Mei Hua mengambil cambuknya, He Niao mengeluarkan sesuatu dari perutnya. Sampai beberapa serangan itu mengenai tubuh Mei Hua. Di sisi lain, di alam bawah sadar Liu Qi, ia mengingat saat bersama dengan seorang wanita. Wanita itu mengatakan kekuatan Liu Qi sangat hebat. Dengan kekuatan itu pasti ada orang yang ingin ia lindungi. Dan tidak lama, Mei Hua pun berhasil menyerang He Niao dengan bantuan pedang Liu Qi. Di akhir film kita diperlihatkan Dabao dan Xiaopei yang ingin menyusul Liu Qi. Di sisi lain, Xi Yi bersama Da Chun sampai di sebuah tempat untuk sesuatu. Dan Pangeran Istan akhirnya sampai di negara Senong. Lalu yang terakhir, terlihat Gigi Merah masih hidup. Jadi bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita nantikan saja di season 4-nya nanti. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam konten ini. Kritik dan saran silahkan di kolom komentar. Saya pamit undur diri, sekian dan terima kasih.